Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang fermentasi tempe. Saya Dafa Hanif dan rekan saya Via Amalia Rahmah. Nah, jadi di dalam proses kali ini tempe berlangsung secara aerobik dan non-alkoholik. Mikroorganisme yang berperan adalah jamur, yaitu Rhizopus oryzae, Rhizopus soligosporus, dan Rhizopus artemisius. Nah, tempe merupakan makanan tradisional yang telah dikenal di Indonesia, yaitu dengan dibuat secara tangan oleh rakyat Indonesia. Tempe banyak diminati oleh masyarakat karena kandungan protein nabati yang tinggi. Nah, adapun tujuan usaha yang kita dirikan yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas mata pelajaran PKK, dan yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan produk fermentasi tempe, dan yang ketiga menciptakan usaha sendiri. Di dalam pembuatan tempe pasti ada rumusan masalah. Nah, yang pertama, bagaimana cara membuat produk fermentasi tempe yang baik dan benar. Lalu, ada yang kedua, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk produk fermentasi tempe. Lalu, ada yang ketiga, berapa lama proses pembuatan fermentasi tempe. Nah, yang terakhir ada yang keempat, apa saja kandungan yang terdapat pada tempe. Manfaat dari pembuatan produk fermentasi tempe. Itu yang pertama, kita jadi mengetahui bagaimana cara pembuatan produk fermentasi tempe yang baik dan yang benar. Dan yang kedua, mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat produk fermentasi tempe. Dan yang ketiga, mengetahui berapa lama proses pembuatan produk fermentasi tempe. Dan yang keempat, akan ditindaklanjuti yaitu mengetahui kandungan yang terdapat pada tempe. Lalu di sini ada analisis SWOT atau yang bisa disingkat SWOT. Nah, yang pertama ada strength. Produk kita mempunyai ketahanan yang cukup lama dan tekstur yang sangat lembut. Lalu ada yang kedua, weakness. Produk kita mudah dibuat sendiri oleh orang lain atau bisa disebut mudah ditiru. Nah, lalu ada yang ketiga, opportunity. Dengan harga yang sangat murah dan banyak diminati, membuat kita menjadi peluang untuk mencari keuntungan. Yang keempat adalah trade. Sudah banyak juga penjualan tempe yang tersebaran di pasaran. Nah, itu merupakan analisis SWOT dari fermentasi tempe. Oke, lanjut ke analisis keuangan. Nah, di sini kita hanya menggunakan dua bahan utama. Apa saja bahan utamanya? Yaitu yang pertama ada kacang kedelai, dan yang kedua ada ragi tempe. Yang berdasarkan hasil survei di pasaran, kacang kedelai itu dijual per kilogramnya dengan harga Rp12.000. Sedangkan ragi tempe dijual dengan harga kemasan yang 200 gram atau 0,2 kg itu seharga Rp2.000. Sehingga total yang kita butuhkan untuk membuat produk fermentasi tempe tersebut hanya sebesar Rp14.000. Pada proses kali ini juga kita memerlukan alat dan bahan. Nah, di dalam alat kita membutuhkan baskom, saringan, kompor, pengaduk, plastik, dan daun pisang. Lalu dalam proses kali ini kita membutuhkan bahan kacang kedelai, ragi tempe. Oke, langsung saja ke pembuatan fermentasi tempe. Nah, prosedurnya itu yang pertama kita cuci bersih terlebih dahulu kedelainya, kemudian direndam selama 5 jam. Kemudian cuci bersih kembali kedelai tersebut. Selanjutnya, rebus kedelai kurang lebih selama 30-45 menit, lalu direndam selama semalaman. Nah, setelah itu kulit kedelai itu dibuang menggunakan tangan, kemudian dicuci hingga bersih kembali. Nah, yang keempat itu dikukus selama 20 menit ya, kurang lebih 20 menit. Dan yang kelima, didinginkan ditaburi ragi tempe, kemudian aduk secara merata. Dan yang keenam, bungkus menggunakan kemasan plastik atau menggunakan daun pisang. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan tempe yang baik,
Waktu yang dibutuhkan untuk proses fermentasi adalah 2 hari dengan suhu kamar atau suhu ruangan. Usahakan kacang kedelai sudah tertutup oleh jamur ya. Kita juga memiliki target pemasaran. Nah, yang pertama ada dalam sekolah, kedua di luar sekolah, ketiga di sosial media, dan empat di online shop. Sebenarnya di online shop tuh sangat menjaminkan ya. Nah, lalu kita juga memiliki desain produk dan kemasan. Kita mempunyai desain pembungkusan, stiker, dan desain. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.